Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, Ustaz. Ya, Dipermudah belajar. iya. Seperti usia, nggak ada batasnya. Nah, Nggak dibatasi usia. iya. Nggak ada bayar uang Iya. gedung. Nggak ada bayar bulanan. Ya. Tapi gimana dengan pondok-pondok yang sekarang? Nah, pondok-pondok itu kan memang dia apa namanya? Kan butuh fasilitas, Thomas. Butuh fasilitas untuk menunjang kegiatan belajar mereka. Sebagian para ulama mensyaratkan belajar itu, seperti antum pernah mendengar yang dicambuk sampai tergantung satu hadis yang diberikan itu syarat juga. Kemudian Contoh salafnya gimana tentang salafnya zaman Imam dahulu? Al-A'mash itu beliau mensyaratkan pengen dapat ilmu dariku, nanti apa namanya, silahkan gendong aku ke pasar. Kemudian antara Nabi Musa dan Khadir, bukankah itu mensyaratkan sesuatu? Nah, itu kan bukan syarat pembayaran, bukan syarat Namanya syarat atau bukan itu? pengambilan harta kaum muslimin itu kan asalnya haram. Harta kaum muslimin asalnya haram. Kan itu seperti apa namanya? Seperti jasa. Jasa. Gitu kan. Ya, Jasa ketika gimana, mendapatkan ilmu kan boleh. Kan Untuk nggak membeli harus sesuatu. nggak harus di gedung, nggak. Belajar agama kan nggak harus di gedung. Ya emang nggak harus di gedung. Emang kalau di gedung kenapa? Di masjid kan bisa. Iya. Nah kalau sekarang metodenya berkelas-kelas, butuh gedung, bagaimana? Apakah di kelas zaman salaf dulu ada kelas-kelasnya? Ya kalau zaman dulu kan nggak bisa karena tidak munasib gitu. Karena orang-orangnya saya emang satu seragam. Nah, kalau sekarang, Ya berarti muhdas gitu. kok mudah bagaimana? Dari zaman dahulu katanya Loh, nggak Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan haditsun nasa bima ya'rifun. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan innaka lan tuhadisa qauman bi hadisin dan tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Nah, kalau kelasnya belum nyampe, berikan satu contoh salaf yang mereka itu membayar gurunya bulanan atau tahunan atau ya kan membayar. munasibnya kan nggak harus dibayar, Thomas. Kesesuaian dulu dengan sekarang kan tidak ya berbeda. Contoh, antum pernah melihat ini Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah atau siapa yang meminta Al-Fatihah dengan 500 kambing? Mana contoh, berikan contohnya. Nanti saya asarnya saya nanti tak carikan. Terus yayasan gimana? Nah, kenapa dengan yayasan? Syarat-syaratnya untuk membuat yayasan? Loh, syarat-syarat yayasan ya tinggal datang ke pihak-pihak yang terkait toh. Bisa dijelaskan nggak? Ya saya kan juga tidak ahli di dalam masalah syarat-syarat untuk membuat yayasan toh. Tinggal datang ke pihak-pihak yang terkait di dalam masalah dinas pendidikan atau yang lainnya. Apakah nggak masuk memecah belah umat? Memecah belah umat bagaimana? Ya maksudnya yayasan kan ada ADART. Ya terus ADART tersebut ADART masalah apa-apa? Ya berarti sampean punya yayasan sendiri, saya punya yayasan sendiri. Itu kan membuat blok kan, membuat gap gitu loh. Kan antum paham Maksudnya al-wasail laha ahkamul antum punya maqasid. yayasan sendiri berarti ada Al-wasail laha ahkamul maqasid. Gimana? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Kalau wasilahnya itu nggak boleh. Dari mana sisi yayasan wasilahnya nggak boleh? Kita nggak bikin yayasan yang di situ dikatakan seperti ini syaratnya. Pondok kami itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Terus? saja, tanpa embel-embel di bawah naungan Undang-Undang 45. Bisa pakai gitu? Antum paham kaidah ini enggak? Enggak, maksudnya sekarang syarat seperti itu bisa nggak di Indonesia? Syarat bagaimana? Bikin yayasan seperti itu
bunyinya di Ya wallalam, syarat yaitu yayasan. tanyakan kepada pihak-pihak yang terkait. Tanyakan ke pihak-pihak yang terkait. Dan sekarang kalau nggak bikin yayasan semuanya tidak diperkenankan oleh negara dan dianggap ilegal dan diusir, apakah itu bukan madharatnya lebih besar? Dan antum paham tentang akhafud dhararain? Wadiduhu tazahumul mafasid yurtakabul adna minal mafasid. Apakah harus dengan yayasan? Lah kalau tidak harus dengan yayasan, dianggap ilegal, diusir negara dan dianggap sebagai pembelajaran ilegal dan Tapi tidak banyak- tidak tegak akan belajar, bagaimana? Tapi banyak yang bisa tegak tanpa itu. Ya alhamdulillah, monggo bisa tegak. Ya, berarti kan nggak wajib berarti kan Ya nggak. nggak wajib lah. Yang mewajibkan ya siapa? Ya. Ini nggak ada yang mewajibkan juga. Coba saya minta satu salaf yang ada pembayarannya. Contoh gini. Intalaqa nafarun dari Abdullah bin Mas'ud. Intalaqa nafarun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pergi bersafar. Kemudian fawajadu qauman, suatu ketika dia mendapati suatu kaum, saya singkat saja, yang didapati raja dari kaum tersebut itu mengalami sakit. Disengat oleh binatang berbisa. Itu kan bukan Kemudian- belajar itu. Itu konteksnya kan bukan belajar tapi kan ru'yah. Iya. Boleh Bukan nggak itu belajar, memberikan? maksudnya belajar. Boleh nggak memberikan syarat? Satu sahabat yang belajar ke Rasul. Al-muslimuna inda syurutihim illa syartan halala haraman au harrama halalan. Itu hadis Nabi. Gimana? Enggak. Al-muslimuna inda prakteknya syurutihim. prakteknya salaf itu ada enggak yang mereka itu membayar. Ya nanti antum baca di kitab Syiar A'lamun Nubala. Ya coba contoh satu. Siapa? Ya contoh satu Imam A'mas contoh. Dia pengen Syiar itu kan banyak, besar kitabnya. Satu aja. Iya, saya kasih contoh Imam A'mas tadi loh. Dia pengen, ada orang pengen belajar sama dia, silahkan belajar sama saya. Tapi saya gendong dulu nih. Saya ke pasar, belikan saya ini. Tidak mengapa. Coba mana buktinya? Ya nanti baca di kitab Syiar A'lamun Nubala. Saya nggak bawa kitabnya. Gimana lafadznya? Itu sirah mas, bukan lafad. Cari sirahnya itu Syiar Lafadz A'lamun Nubala. bunyinya perkataan Imam Ahmad seperti itu loh. Ya nanti, antum cari baca di kitab Syiar A'lamun Nubala ada itu. Cari. Besar itu, masa suruh nyari? Ya, sampean yang Iya, ngasih tahu. sudah. Nanti kalau ini nanti tunggu. Mudah-mudahan saya ingat. Saya tak jadikan cari referensi. Saya lagi Benar safar ya? nggak bawa kitab. Benar janji ya? Ya saya nggak janji. Insya Allah.